Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aprianto Aliwu. Saya dari kelas akuntansi D akan mempresentasikan mengenai materi perpajakan pertemuan ke-10 tentang PPh pasal 24. Pertama-tama, apa sih PPh pasal 24 itu? Nah, PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kreditas pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Kemudian, siapa subjek pajak objek PPh pasal 24? Nah, yang pertama, subjek pajak PPh pasal 24 ini wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima dan diperoleh dari luar negeri. Kemudian, objek pajak PPh pasal 24 menghasilkan yang berasal dari luar negeri. Penghasilan yang berasal dari luar negeri. Kemudian, sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak di Indonesia, yaitu yang pertama, saham dan surat berharga lainnya. Kemudian sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Kemudian bunga royalti dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Kemudian imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Kemudian sumber penghasilan kena pajak yang digunakan untuk memotong hutang pajak di Indonesia, bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Kemudian keuntungan dari penghasilan aset tetap. Kemudian penghasilan hak di sebuah perusahaan pertambangan, dan keuntungan dari penghasilan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT. Kemudian bagaimana cara melaksanakan kredit pajak luar negeri? Yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Kemudian fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Kemudian penghitungan pajak pasal PPh pasal 24. Contohnya, PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 juta rupiah dan dari luar negeri sebesar 10 juta. PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar dan dari luar negeri sebesar 10 miliar. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20. Total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 miliar. Dijumlahkan penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan luar negeri. Kemudian total PPh terutang 25% kali 35 miliar. Hasilnya 8 miliar 750 juta rupiah. PPh maksimum yang dapat dikreditkan yaitu penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total. Hasilnya PPh terutang 10 miliar dibagi 35 miliar dikali 8 miliar 750 ribu rupiah sama dengan 2 miliar 500 juta rupiah. Lanjut, jadi PPh terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2 miliar 500 ribu rupiah. Nah, nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak dalam negeri. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak
diperoleh penghasilan tersebut atau accrual basis. Kedua, penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. Ketiga, penggabungan penghasilan yang berupa dividen. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPH dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Kemudian PT Mandiri menerima dan memperoleh penghasilan neto dari sumber luar negeri dalam tahun 2019 sebagai berikut. 1. Hasil usaha di negeri Jerman dalam tahun pajak 2018 sebesar 700 juta ribu rupiah. Kemudian di negara Belanda memperoleh dividen atas kepemilikan sahamnya di ABC Com sebesar 1 miliar rupiah, yaitu berasal dari keuntungan tahun 2012 yang ditetapkan RUPS tahun 2014 dan baru dibayarkan di tahun 2018. Kemudian di negara Inggris memperoleh dividen atas pernyataan sebagai sebesar 75% di DevCorp sebesar 2 miliar rupiah. Saham tersebut tidak diperdagangkan di Bursa Efek. Dividen tersebut berasal dari keuntungan saham 2017 yang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh tahun 2018. Penghasilan berupa bunga sementara 1 tahun di tahun 2018 sebesar 500 juta dari Bangkok Bank di Thailand. Penghasilan tersebut baru akan diterima pada bulan April 2019. Penghasilan dari sumber luar negeri yang digunakan dengan penghasilan PT Mandiri dari dalam negeri di dalam tahun pajak 2018 adalah penghasilan pada angka 1, 2, dan 3 sementara itu. Penghasilan pada angka 4 digabungkan dengan penghasilan PT Mandiri dari dalam negeri dalam tahun fee pajak 2019. Kemudian batas maksimum kredit pajak dalam menghitung batas jumlah pajak yang diboleh dikreditkan sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah di antara 3 unsur perhitungan berikut ini. Yang pertama, jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Kemudian penghasilan luar negeri di seluruh penghasilan kena pajak. Penghasilan luar negeri dibahagi seluruh penghasilan kena pajak dikali PPH atau seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Kemudian jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak, yaitu dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Contoh kasus yaitu PT Dinasti memperoleh penghasilan neto tahun 2018 sebagai berikut. 1. Di negara A memperoleh penghasilan laba 2 miliar dari tarif pajak sebesar 35% dikali 700 juta. Kedua, di negara B memperoleh penghasilan laba 1 miliar dengan tarif pajak sebesar 20% dikali 200 juta. Ketiga, penghasilan usaha di Indonesia mencapai 5 miliar. Kemudian, penghitungan kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut. 1. Penghasilan luar negeri laba di negara A mendapatkan 2 miliar. Kemudian, laba di negara B mendapat 1 miliar. Kemudian, jumlah penghasilan 3 miliar. Kedua, penghasilan dalam negeri mencapai 5 miliar.
Ketiga, jumlah penghasilan neto dan penghasilan kena pajak adalah 3 miliar ditambah 5 miliar sama dengan 8 miliar. Kemudian PPh terhutang menurut tarif pasal 17, 8 miliar dikali 2 miliar menghasilkan 2 miliar. Mohon maaf, 8 miliar dikali 25% sama dengan 2 miliar. Kemudian batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara adalah untuk negara A 2 miliar dibagi 8 miliar dikali 2 miliar. Kemudian hasilnya 500 juta. Kemudian pajak terhutang di negara A sebesar 700 juta, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah 500 juta. Kemudian untuk di negara B 1 miliar dibagi 8 miliar hasil dikali 200 miliar. Hasilnya 250 juta rupiah. Pajak terhutang di negara B sebesar 200 juta. 200 juta, maka penghasilan kredit pajak yang didapat dikreditkan adalah 250 juta. Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah sebesar 500 juta ditambah 250 juta, hasilnya 750 juta. Rugi usaha di luar negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak tidak dihitung kerugian yang diderita di luar negeri. Contoh kasus memperoleh penghasilan neto dari tahun 2018 sebagai berikut. 1. Di negara A memperoleh penghasilan laba sebesar 1 miliar dengan tarif pajak sebesar 35% dikali 35 juta. Kemudian di negara B memperoleh penghasilan laba 3 miliar dengan tarif pajak sebesar 20% dikali 600 juta. Di negara C menderita kerugian sebesar 2 miliar. Penghasilan usaha di Indonesia adalah 4 miliar. Penghitungan kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut. 1. Penghasilan luar negeri laba di negara A sebesar 1 miliar. Kemudian laba di negara B 3 miliar. Kemudian rugi di negara C belum diketahui. Jumlah penghasilan luar negeri 4 miliar. Kedua, jumlah penghasilan di dalam negeri 4 miliar. 3. Jumlah penghasilan neto atau penghasilan kena pajaknya adalah 4 miliar ditambah 4 miliar sama dengan 8 miliar. Kemudian keempat, PPh terhutang menurut tarif pasal 17 sama dengan 8 miliar dikali 25%. Hasilnya 2 miliar. Mohon maaf. Kelima, batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara adalah untuk negara A 1 miliar dibagi 8 miliar dikali 2 miliar, hasilnya 250 juta rupiah. Pajak terhutang di negara A sebesar 350 juta, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah 250 juta rupiah. Untuk negara B 3 miliar dibagi 8 miliar dikali 2 miliar sama dengan 750 juta rupiah. Di negara C, PT Fikal menderita kerugian sebesar 2 miliar. Kerugiannya ini tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Kerugian ini dapat dikomunikasikan sebagai kredit pajak luar negeri. Keenam, jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah 250 juta ditambah 750 juta, hasilnya 1 miliar. Perubahan besarnya penghasilan di luar negeri. Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan berasal dari luar negeri, wajib pajak harus melaksanakan pembetulan SPT tahun untuk tahun pajak yang bersangkutan.
dengan melampirkan dokumen yang berkenan yang dengan perubahan tersebut. Karena pembatalan tersebut menyebabkan pajak penghasilan kurang dibayar, maka atas kekurangan tersebut tidak dikenakan sanksi bunga. Sementara itu, apabila pembatalan tersebut menyebabkan pajak penghasilan lebih dibayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Contoh kasus, PT Global Prima di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. 1. Penghasilan luar negeri tarif pajak 20% sama dengan 2 menghasilkan 1 miliar. Kemudian 2 penghasilan negeri menghasilkan 3 miliar. Ketiga, penghasilan luar negeri setelah dikoreksi di luar negeri yaitu 2 miliar. PPh pasal 2. Keempat, PPh pasal 25 600 juta. SPT 2018 penghasilan luar negeri sama dengan 1 miliar. Penghasilan dalam negeri mendapatkan 3 miliar. Penghasilan kena pajak yaitu 4 miliar. PPh terhutang menurut pasal 17 1 miliar. Kredit pajak luar negeri yang dikenakan 200 juta ya. Harus dibayar di Indonesia yaitu 800 juta. PPh pasal 25 600 juta. Dikurangi 600 juta. PPh pasal 29 yaitu 200 juta. Pembatalan SPT penghasilan luar negeri 200 miliar, penghasilan dari dalam negeri 300 miliar ditambah penghasilan kena pajak 5 miliar. PPh terhutang menurut pasal 17 yaitu 1 miliar 250 juta. Kredit pajak luar negeri yang dikenakan yaitu dikurangi 400 juta. Harus dibayar di Indonesia yaitu 850 juta. PPh pasal 25 dikurangi 600 juta. PPh pasal 29 yang sudah disetor ditambah 200 juta. Masih harus dibayar 50 juta. Terhadap PPh yang masih harus dibayar sebesar 50 juta tidak ditagih bunga. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.